Gadis cantik itu menjulurkan kepalanya untuk menghirup udara segar. Tetapi tertangkap oleh seorang pria. Penampilannya yang manis membuat hati sang pria bergejolak. Jelek. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatian gadis itu. Tetapi tanpa diduga gadis itu menunjukkan sikap kesal. Tetapi sang pria tetap tidak keberatan, pergi ke gadis itu dan langsung meletakkan tangannya di tangan gadis itu. Tindakannya menyebabkan sang gadis merasa benci. Tapi sang gadis tidak pernah membayangkan bahwa dia akan segera tergila-gila pada pria ini. Babi menghadiri pesta adik perempuannya. Tetapi adik perempuannya meninggalkannya karena pacarnya. Saat dia tersesat, HC muncul. Dia menyapa padanya, tetapi Barbie tidak memperhatikannya. Sikap dinginnya menarik bagi HC. Jadi dia menggunakan tangannya untuk menggodanya. Tentu saja, Barbie tidak akan membiarkan dirinya menderita. Dia mengambil segelas anggur dan melemparkannya ke wajah sang pria. Hal ini membuat HC sangat marah. Dia melepas mantelnya, mengangkatnya dengan satu tangan dan pergi. Tidak peduli apa yang sang gadis lakukan, HC tidak akan membiarkannya pergi. Sang pengagum rahasia babi merasa ada yang tidak beres dan segera melaporkannya ke polisi. Pada akhirnya HC harus pergi begitu saja. Tetapi balas dendamnya belum berakhir. Saat keduanya dalam perjalanan pulang, HC dan anak buahnya mengejar mereka berdua. Mobil yang dikemudi sang pengagum rahasia Barbie dengan cepat dipukuli. Yang memaksanya turun untuk memeriksa. HC berjalan mendekat untuk menekannya ke tanah, lalu dia mengancamnya. Kamu akan membayar harga atas tindakanmu hari ini. Barbie melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena ingin menyelamatkan temannya, dia tidak peduli bahaya dan melompat ke leher HC. Tetapi tanpa diduga, sang teman mengambil kesempatan untuk pergi dan meninggalkannya sendirian. Sudahkah kau melihat, saat berbahaya, dia segera meninggalkanmu dan melarikan diri. Babi putus asa. Dia meminta bantuan dari mobil-mobil di jalan. Tetapi masing-masing berhenti hanya karena tubuh yang cantiknya. Pada akhirnya dia hanya bisa menaruh harapannya pada HC. Bisakah kamu memberiku tumpangan sebentar? Apa, bisakah kamu memberiku tumpangan sebentar? Meskipun HC nakal tetapi dia masih memiliki moral. Dia melihat penampilan Barbie yang menyedihkan dan tetap memutuskan untuk membawanya pulang. Barbie bersandar di punggungnya. Ada rasa aman yang tak terlukiskan dalam hatinya. Sampai Barbie tiba di rumah, tangannya masih tidak mau melepaskan. Hari berikutnya, sahabat Barbie ingin mengikuti lomba motor pacarnya. Jadi dia berbohong kepada orang tuanya bahwa dia pergi ke rumah Barbie untuk bermalam. Malam harinya, ibu sang sahabat tiba-tiba menelepon. Mengatakan dia ingin datang menjemputnya. Agar semuanya tidak terbongkar. Barbie terpaksa mencari sang sahabat. Namun tanpa diduga, dia tidak sengaja bertemu dengan pria yang dia benci. Ingin duduk di sepeda motorku kan? Jangan bermimpi. Pada saat itu seorang gadis datang dan duduk di sepeda motor HC. Dan terus-menerus memprovokasi Barbie. Api di antara keduanya semakin besar. Untuk melampiaskan amarahnya, dia duduk di mobil di belakang. Tetapi ketika kompetisi hampir berakhir, polisi datang. Barbie ditangkap polisi, tapi untungnya, HC datang menyelamatkannya tepat waktu. Untuk membantunya, HC menyuruhnya bersembunyi. Dan dia akan menarik polisi ke tempat lain. Saat dia kembali, penampilannya membuatnya tertawa terbahak-bahak. Wajah cantik dan imutnya sekarang penuh dengan kotoran. Melihat penampilannya yang imut dan menyedihkan pada saat yang sama. Dia hanya bisa mengambil mantelnya dan mengenakannya. Angin malam berhembus, gadis yang duduk di belakang bersandar di punggung sang lelaki. Dia merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasa sebelumnya. Bahkan mata memandang HC tidak lagi memiliki kebencian. Melainkan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Keesokan harinya, foto-foto mereka berdua bersama sudah berada di berita. Melihatnya, HC semakin nakal. Ketika rumah Barbie kosong, dia menyelinap ke kamarnya. Gantung gambar itu di tempat dia bisa melihatnya. Memikirkan adegan kemarin, gadis itu tersenyum seperti bunga. Kemudian dia merias wajah yang bagus dan pergi berkencan dengan HC. Tubuh panas ini, lengan yang kuat, adegan mesra ini.
benar-benar menghilangkan dinding yang memisahkan mereka berdua. Pada titik ini, keduanya telah menjalin hubungan cinta. Sore harinya, saat Barbie pulang, ibunya melihatnya. Dia mengeluarkan koran dan bertanya apa itu. Keduanya bertengkar, dan sang ibu menamparkan wajahnya. Ketika kembali ke kamarnya, Barbie dalam suasana hati yang sangat buruk. Tetapi dengan sangat cepat panggilan datang. Suara dering telepon membuat suasana hatinya yang buruk menghilang. Dia memberitahu HC, ibunya memaksakan segalanya dalam hidupnya. Dia ingin HC mengajaknya bersantai selama sehari. Di luar, HC mengatakan bahwa jika dia tidur, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi keesokan harinya, dia bahkan datang lebih awal dari Barbie. Dia membawanya ke pantai kosong. Mereka bermain dengan gembira di sini menikmati sinar matahari yang hangat dan manis. Barbie digendong di punggungnya oleh HC. Dia di sampingnya, curhat cerita-cerita di masa kecilnya. Tempat ini juga tempat orang tua sering mengajaknya saat dia masih kecil. Dia masih ingat kenangan-kenangan di sini. Terutama villa putih di sana. Tapi sekarang entah kenapa dia masih belum bisa merasakan kegembiraannya. Kebahagiaan diinterupsi oleh telepon sang ibu. Perjalanan singkat berakhir. Ini juga saat paling membahagiakan dalam beberapa tahun terakhir untuknya. Sepulang rumah, sang ibu membawa seorang pria aneh ke kamar Barbie. Ini putra seorang kaya. Sang pria baru pindah ke sini, tapi sang ibu udah ingin menjadi jembatan hubungan untuk mereka berdua. Tapi Barbie udah jatuh cinta pada orang yang lain. Jadi dia cari alasan untuk menolak pengaturan sang ibu. Hari berikutnya dia dipanggil oleh wali kelasnya. Ternyata bolosnya kemarin dilihat sang guru wali kelas. Dia mengancam akan melaporkan hal ini ke sekolah dan ibunya. Untuk menjaganya tetap di sekolah, sang ibu menghabiskan sejumlah uang besar. Tapi sang guru wali kelas tetap tidak mau memaafkan Barbie. Jadi kisah cintanya dengan HC terungkap. Ibunya mengurungnya di rumah karena ini. Dia tidak punya pilihan selain menelepon HC. Tapi ketika dia angkat bicara, telepon tidak bersuara lagi. HC. HC. Tanpa diduga HC memasuki kamarnya dari jendela. Melihatnya, Barbie senang sekaligus terkejut. Setelah menghiburnya, HC pergi mencari wali kelas Barbie. Katakan padanya untuk tidak mempersulit Barbie di masa depan. Tapi guru wali kelas mana yang mendengarkannya? Tak berdaya, dia harus memberinya anjing yang paling dia cintai. Di sini, Barbie tidak mau dikurung di rumah lagi. Untuk keluar dari kamarnya, dia pergi memohon pada ayahnya. Ayah bisa melihat melalui alasan dia berbaikan. Tetapi pada saat yang sama memahami suasana hati putrinya. Dia memutuskan untuk membebaskannya. Pada saat yang sama, dia pun menanggung konsekuensi untuknya. Melihat pasangan kekasih kecil di bawah, pikirannya penuh dengan pikiran. Sebelum berangkat, HC menutup mata Barbie. Mereka melewati jalan pegunungan. Sepeda motornya berhenti di sebuah rumah putih. Ini adalah rumah putih yang selalu dia pikirkan. Di bawah matahari terbenam dua orang menari bersama. Saat ini, sepertinya dunia hanya milik mereka berdua. Aku sangat bahagia. Aku pikir aku lebih bahagia. Tidak, aku lebih bahagia daripadamu. Aku sudah di puncak kebahagiaan. Aku sudah ke surga. Kalau gitu, maka aku akan lebih bahagia lagi. Bagaimana jauhnya? 3 meter di langit. Tapi kebahagiaan berumur pendek. Hari itu, ketika orang tuanya tidak ada di rumah, dia diam-diam mengajak HC pulang untuk berkencan. Namun tidak lama kemudian, teman-teman HC membawa banyak orang untuk bermain. Mengganggu kencan keduanya. Hal itu juga membuat ruangannya menjadi kotor dan berantakan. Barbie marah dan mengusir HC juga dari rumah. HC turun untuk menelepon, ingin meminta maaf tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Untuk dimaafkan Barbie, dia menuliskan sebuah kalimat dalam perjalanannya ke sekolah. Barbie melihatnya dan sangat senang, jadi dia menyetujui undangannya untuk makan malam. Tetapi ketika semuanya sudah siap, Barbie tidak muncul. Setelah HC menelepon, dia mengetahui bahwa setelah teman-temannya pergi, cincin ibu Barbie tidak ditemukan. Dia melampiaskan semua amarahnya pada HC. Untuk menemukan cincin itu, dia pergi ke orang yang mencurinya.
dan memukulinya sekali. Ketika HC yang terluka muncul di depan Barbie, hatinya menjadi lunak. Sebenarnya, tidak peduli seberapa bencinya kata-kata yang diucapkannya, dia tetap mencintai HC. Tidak lama kemudian, dia lulus ujian, apalagi prestasinya juga berada di top 1. Untuk menunjukkan penghargaannya kepada sang guru wali kelas, dia membawa hadiah ke kantornya. Tetapi anjing di atas meja menarik perhatiannya. Inilah anjing kesayangan yang selalu berada di samping HC. Sekarang dia tahu dari mana posisi nomor satunya. Lalu dia dengan marah pergi ke HC. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk mengancam guruku? Kamu pikir aku tidak akan tahu, kan? Kamu telah menyakitiku, HC. Jangan menganggap aku idiot. HC tidak menyangka keadaan bisa sejauh ini. Sejak itu keduanya tidak saling menghubungi. Meskipun dia selalu merindukannya. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia menyakitinya, HC tidak memiliki keberanian untuk mencintainya lagi. Ini hanya waktu yang singkat, tapi bagi mereka berdua, rasanya seperti sudah mengalami beberapa musim semi. Hingga pesta kelulusannya, keduanya masih belum bertemu satu sama lain. Ketika dia pikir HC tidak akan muncul lagi, seorang pria berjas datang. Ketika dia melihatnya, hatinya berdebar. Mereka berdua berjalan menuju satu sama lain. Suasana di dalam ruangan juga menjadi manis. Akhirnya disaksikan semua orang. Keduanya saling berciuman, menari bersama di bawah lampu. Semua ini terlihat oleh sang pengagum rahasia Barbie. Ia sengaja menumpahkan anggur ke gaunnya. Juga secara khusus ingin datang membantu Barbie membersihkannya. HC melihatnya dan sangat marah. Dia tidak akan membiarkan siapapun merusak upacara kelulusannya. Lalu dia memukul orang itu. Tapi penanganannya seperti preman, semakin dia menangani, semakin kacau situasinya. Sisi sahabat HC ini bermasalah lagi. Saat dia tiba, hanya tersisa tubuh dingin sahabatnya. Dia patah hati dan menjadi gila. Terus-menerus meninju sepeda motor, meskipun Barbie sudah menyarankan untuk menghentikannya, dia tetap tidak berhenti. Akhirnya Barbie pergi dengan marah. Dia menyadari bahwa dia dan HC tidak berasal dari dunia yang sama. Tidak peduli seberapa gigih dia, cinta ini tetap tidak berhasil. Aku tidak bisa mencintaimu lagi. Hidupmu penuh dengan darah dan kekerasan. Dia berpikir bahwa semua yang terjadi baru-baru ini adalah ciptaan HC. Bahkan kematian sahabat HC adalah karena dirinya sendiri. HC ingin dia tenang. Tetapi pada akhirnya dia menggunakan cara terburuk. Tamparan ini juga yang benar-benar menghancurkan cinta di antara mereka. Melihat orang yang dia cintai pergi, dan kemudian melihat tubuh sang sahabat, dia sangat tertekan. Pulang, Barbie berbaring di tempat tidur. Melihat foto mereka bersama, dia menangis sampai dia tidak bisa bernapas. Di sini, HC berlatih tanpa henti. Mungkin ini satu-satunya cara untuk membuatnya melupakan rasa sakit. Setelah mengatasi semua penderitaannya, Barbie memutuskan untuk menghapus semua ingatan tentang HC. Pada saat yang sama menerima orang yang ibunya perkenalkan padanya. Hari itu, hujan deras. HC di lantai bawah terus-menerus menelepon Barbie untuk meminta maaf. Tetapi orang yang menjawab telepon itu adalah ibunya. Dia tidak memberitahu Barbie apapun tentang HC. Saat HC berdiri di lantai bawah, dia kebetulan melihat Barbie dan pria itu di pesta bersama. Barbie melihat penampilannya yang menyedihkan HC di tengah hujan. Keduanya seolah tak ingin berpisah. Tapi cinta ini sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Cinta keduanya disimpan di tempat yang berjarak 3 meter di langit. Akhirnya HC duduk menangis di depan rumah. Hanya hujan yang bisa menyembunyikan air mata seorang pria. Ada orang mengatakan cerita ini mengingatkan mereka pada cinta pertama mereka. Tentang impulsif dan ketidaksabaran masa muda mereka. Tapi apa yang sudah berakhir, akan berakhir. Dunia ini tidak memiliki banyak cerita tentang meninggalkan satu sama lain dan kemudian kembali bersama. Bertemu sekali, seperti takdir. Jatuh cinta sekali rasanya seperti seumur hidup. Pada akhirnya, cinta saja tidak apa-apa, cinta saja sudah cukup.